Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama nggak jemput ibu negara. Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Bab 3102 rahasianya tidak boleh diungkapkan. Bab 7786 sampai bab 7790. Karena Zhang Ermao juga berjanji akan memberikan bantuan kepada Chen Yufei dari Jikingtang, dia membuat perjanjian dengan Xiao Changkun bahwa mereka berdua akan bertemu di tempat parkir di luar jalan antik sekitar pukul 7 malam. Setelah itu, Zhang Ermao pertama-tama mengirim Xiao Changkun kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dan kemudian dia memilih seorang adik laki-laki yang pandai di dalam hatinya dan memintanya untuk membiasakan diri dengan alur dan plot dan kemudian membawa barang-barangnya ke Jikingtang. Adik laki-laki yang dipilih oleh Zhang Ermao menemuinya di kantor sesegera mungkin. Segera setelah mereka bertemu, Zhang Ermao memperkenalkan kepadanya secara rinci apa yang perlu dia lakukan malam ini dan membantunya mengklarifikasi semuanya secara detail. Dan dia memang memiliki cara yang baik dalam menilai orang. Meskipun adik laki-laki yang dia pilih belum pernah melakukan hal semacam ini, dia memulainya dengan sangat cepat. Dia telah hafal seluruh naskahnya dan mampu melakukannya dengan sempurna. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan orang ini, Zhang Ermao menelepon Chen Yufei. Segera setelah panggilan telepon masuk, Chen Yufei adalah orang pertama yang bertanya, "Saudara Ermao, bagaimana kemajuan dari masalah yang kita bicarakan?" Zhang Ermao tersenyum dan berkata, "Semuanya telah diatur, dan barang-barang serta orang-orang telah ditemukan." Setelah beberapa saat, ketika hampir jam 5:30, saya akan memintanya untuk membawa barang-barang itu ke toko Anda terlebih dahulu. Anda harus, jika Anda menerimanya secara langsung, Anda juga harus menanganinya secara langsung. Chen Yufei buru-buru berkata, "Saudara Ermao, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan segalanya. Pemantauan telah didibak. Tidak ada masalah dengan kamera, perekaman, dan ekspor." Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, "Ngomong-ngomong, Saudara Ermao, tolong perkenalkan naskah ini kepada saya. Bagaimana saya harus mengatakannya dan bagaimana saya mengatakannya agar saya terlihat lebih profesional?" Zhang Ermao berkata, "Saya akan memperkenalkannya kepada Anda sekarang. Ambil pena dan kertas dan catat poin-poin penting. Jangan lupakan." "Tidak masalah." Chen Yufei sangat bersemangat sehingga dia segera mengambil pena dan kertas, mendengarkan dan mencatat. Di tengah mendengarkan, sudut mulutnya seperti semangka matang dan goreng, tidak bisa menutup sama sekali. Setelah mendengar bagian kedua, dia bahkan meletakkan pena dan kertasnya, memegang ponselnya di antara wajah dan bahunya, mau tidak mau bertepuk tangan, dan berseru, "Saudara Ermao, kamu sungguh jenius. Kamu bisa naik dengan metode seperti itu, orang bernama Zhou ini harus mati." Zhang Ermao terkekeh. Dan setelah memperkenalkan seluruh rencananya, dia mengatakan kepadanya, "Anda harus ingat untuk tidak memberi tahu siapapun tentang masalah ini. Bahkan pegawai di toko Anda tidak dapat memberi tahu mereka." Ketika saatnya tiba, jalan antik dilaporkan bahwa Zhu Liangyun menderita kerugian besar dan mendapat tamparan di mata. Anda berpura-pura tiba-tiba menyadarinya.
Anda memunculkan pengawasan dan mengirimkannya ke rekan-rekan Anda sehingga mereka dapat melihatnya dengan jelas dan menerima peringatan mata dan kemampuan profesional dibandingkan. Zhou Liangyun dapat menyebar seperti api jika dia mendapatkan banyak ketenaran. Jika masalah ini sampai ke telinga Nona Song, posisi Anda akan aman. Chen Yufei berkata dengan penuh semangat, Saudara Ermao, Anda telah banyak membantu saya. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda amplop merah besar setelah semuanya selesai. Zhang Ermao tersenyum dan berkata dengan santai, selama kamu punya hati. Setelah mengatakan itu, Zhang Ermao berpikir dalam hati, apa yang Anda sebut amplop merah besar hanya 10.000 hingga 20.000 yuan. Jika saya tidak membiarkan Zhou Liangyun tertipu dengan apa yang terjadi hari ini, saya akan memberi Xiao Changkun setidaknya 100.000 yuan. Saat hampir pukul 6, Malan menelepon Xiao Changkun dan bertanya dengan penuh kasih sayang, Hai, suamiku, apa yang ingin kamu makan malam ini? Aku akan menyiapkannya untukmu terlebih dahulu. Xiao Changkun terkekeh dan berkata, sayang, temanku ada urusan malam ini, jadi aku tidak akan pulang untuk makan malam. Malan bertanya dengan santai, apa yang terjadi? Kamu terdengar bahagia. Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, jika hal ini selesai, mungkin kita bisa mendapat 3 atau 400.000. Jika itu terjadi, aku akan membelikanmu cincin berlian besar saat kita sampai di Dubai. Ketika Malan mendengar bahwa dia bisa menghasilkan ratusan ribu, dia bertanya dengan penuh semangat, benarkah? Bisnis apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan begitu banyak uang? Xiao Changkun tersenyum dan berkata, jangan membocorkan rahasianya. Aku akan memberitahumu setelah selesai. Malan buru-buru bertanya, kalau begitu apakah kamu sudah memutuskan kapan kita akan pergi ke Dubai? Xiao Changkun berkata, apakah kamu bisa berhasil tergantung pada malam ini? Terlepas dari apakah dia bisa berhasil atau tidak, kita akan berangkat sebentar besok pagi. Saya akan memesan tiket kita dulu dan hotelnya akan menjadi hotel bintang 7 yang saya katakan kamu tentang sebelumnya. Super Burj Al Arab, saya melihat orang-orang membual tentang betapa mewahnya hotel bintang 7 itu setiap hari, jadi saya ingin pergi dan melihat betapa menakjubkannya hotel itu. Ketika Malan mendengar ini, dia menari dengan gembira, ya Tuhan, bagus sekali. Aku hanya ingin segera pergi ke sana. Kalau begitu kamu bisa sibuk malam ini, dan aku akan segera mengemasi barang-barangku. Xiao Changkun berkata dengan nada mendominasi, bawalah lebih sedikit barang bawaan, bawalah hanya keperluan saja. Selain keperluan, kita akan membeli sisanya ketika kita sampai di sana. Oke. Malan sangat bersemangat sehingga dia berkata, kalau begitu, kamu harus cepat melakukan urusanmu. Aku akan mengemasi barang-barangku. Setelah menutup telepon, Malan segera menelepon Ye Chen. Ye Chen berada di Villa Chem Elises di tengah gunung. Kakek dan kedua pamannya masih mendiskusikan kerja sama investasi di Yanjing.
Dia secara khusus meminta Ye Chen untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita tua itu masih berlatih mengendalikan energi spiritual di villa lain, jadi Ye Chen langsung datang ke sini. Awalnya, dia berencana untuk segera kembali ke kota, pergi ke perusahaan Xiao Churan untuk menjemputnya, lalu pulang untuk makan malam bersama. Tanpa diduga, Malan menelepon dan berkata, "Menantu yang baik, ayahmu ada urusan lakukan malam ini. Dia tidak akan pulang untuk makan malam. Dia bilang dia akan pergi ke Dubai besok pagi. Ibu harus mengemasi barang-barangnya. Bagaimana kalau kamu dan Churan memesan apa yang ingin kamu makan dan mengirimkannya pulang terlebih dahulu?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ayah mengatakan bahwa masalah di sini belum diselesaikan? Mengapa kamu berangkat besok? Malan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi dia baru saja menelepon dan mengatakan bahwa sepertinya dia memiliki kesepakatan bisnis untuk dibicarakan malam ini. Apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada malam ini. Tidak peduli apakah berhasil atau tidak, kita akan berangkat besok pagi. Begitu Ye Chen mendengar ini, dia tahu bahwa ayah mertuanya pasti akan melakukan sesuatu terhadap Zhou Liangyun malam ini. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang akan mereka mainkan, Ye Chen secara umum tidak khawatir. Bagaimanapun juga, baik Xiao Changkun dan Zhang Ermao hanyalah udang di depan Zhou Liangyun. Tapi satu-satunya kekhawatiran Ye Chen adalah mereka tidak mengikuti etika bela diri dan mengumpulkan sekelompok orang untuk mencari masalah bagi Zhou Liangyun. Meskipun Zhou Liangyun telah melihat dunia dan melewati badai besar, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pria parubaya yang lemah dengan sedikit kemampuan bertarung. Belum lagi banyak gangster di bawah pimpinan Zhang Ermao, bahkan Zhang Ermao dan Xiao Changkun pun bisa mengendalikan Zhou Liangyun. Dia ingin memukulinya. Jadi Ye Chen memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke jalan antik dengan tenang dan mengawasinya secara diam-diam. Dia bisa menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Malan, "Bu, saya tidak akan kembali makan malam ini. Saya akan memberitahu Churan nanti bahwa kalian berdua bisa memesan makanan untuk makan malam." Malan tidak peduli. Alasan utamanya adalah dia tidak peduli tentang memasak. Dia takut Ye Chen tidak akan makan apapun ketika dia kembali dan dia akan merasa tidak puas untuk makan, maka dia akan melakukan apa saja. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Menantu yang baik, karena kamu harus sibuk juga, maka kamu harus sibuk dengan urusanmu. Aku akan menelepon Churan dan memintanya memesan apapun yang dia mau. Kita berdua akan makan di rumah." "Baiklah ibu." Ye Chen menutup telepon, mengucapkan selamat tinggal kepada neneknya, dan pergi ke jalan antik. Setelah tiba di jalan antik, dia berjalan berkeliling dengan memakai topeng dan menemukan Zhen Baoxuan, milik Zhou Liangyun. Zhen Baoxuan masih belum memiliki papan nama saat ini. Hanya Zhou Liangyun yang mengemasnya. Selain rak-rak tua dan lemari pajangan, tidak ada produk yang dijual trek. Saatnya mempersiapkan secara perlahan. Ye Chen tidak masuk untuk mengganggunya, tetapi pergi ke kedai teh tidak jauh secara diagonal di seberang jalan. Dia menemukan tempat duduk dengan pemandangan indah di lantai 2 dan duduk.
Dia memesan sepoci bilwocun dan minum sambil menunggu tempat duduknya, menunggu untuk melihat dirinya sendiri. Ide buruk apa yang ditahan oleh ayah mertua dan bajingan Zhang Ermao ini? Bersambung.